Perkenalkan, nama saya Franz Purba, saya dari kelas 12 IPA 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan unsur-unsur logam alkali atau unsur golongan 1A. Jadi, simak videonya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegunaannya, kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang termasuk dalam unsur golongan 1A. Biasanya ini disingkat dengan hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. Nah, tentunya ini memiliki kepanjangan di mana hari H sebagai hidrogen, libur Li sebagai litium, naik sebagai natrium, K sebagai kalium, Rabu sebagai rubidium, Kamis sebagai cesium, free sebagai francium. Nah, selanjutnya kita masuk kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur tersebut tadi. Yang pertama, litium. Litium digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera, dan lain-lainnya. Yang kedua, litium digunakan dalam paduan logam magnesium dan aluminium. Paduan ini bersifat sangat ringan tetapi kuat, sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Yang kedua, natrium. Kegunaan natrium yang pertama yaitu uap natrium digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Yang kedua, lelehan natrium sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe LMFBR atau Liquid Metal Fast Breeder Reactor. Yang ketiga, NaOH yang digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, dan sabun. Yang keempat, natrium digunakan dalam pembuatan tetraetil dan dipakai untuk menurunkan angka oktan bensin. Yang kelima, senyawa natrium seperti garam NaCl, NaNO2, NaNO3, dan Na2SO3 digunakan pada makanan. Dan kegunaan natrium yang terakhir yaitu senyawa Na2CO3 digunakan untuk bahan celup tekstil. Selanjutnya itu yang ketiga, kegunaan kalium. Yang pertama itu senyawa KNO3 dan KCl digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan. KNO3 menyuplai oksigen untuk membakar bahan bakar. Yang kedua, pupuk NPK yang mengandung kalium yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir kegunaannya itu di dalam tubuh, kalium diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Di dalam dunia kedokteran, gerakan ion-ion kalium dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak. Nah, unsur yang keempat yaitu rubidium. Kegunaan rubidium adalah rubidium memiliki potensial ionisasi yang rendah dan digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomolekuler untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Rubidium juga digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. Unsur kelima yaitu cesium. Kegunaan cesium yang pertama yaitu adalah cesium digunakan pada sel fotolistrik. Jika terkena cahaya, cesium akan melepas elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektroda positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. Yang kedua, cesium digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Cesium standar karena vibrasi atomnya dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Hal ini terkait dengan kelimpahan isotopnya di alam besar. Yang 100% berarti semua atom cesium adalah identik. Unsur terakhir yaitu unsur francium. Francium digunakan untuk mengukur kadar aktinium atau AC. Dalam materi alami, francium adalah produk peluruhan AC. Dan dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Nah, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.